Disarankan untuk berolahraga itu minimal 2,5 jam setiap minggunya. Kalau setiap hari rutin melakukannya, itu tubuh secara tidak langsung itu akan lebih santai atau rileks ya. Kalau aku setiap pagi itu kebetulan rumahku itu deket pasar, jadi setiap pagi itu aku kalau ke pasar itu saya menyempatkan waktu pagi hari itu untuk sekalian minum jalan-jalan, sekalian menyelam sambil minum air gitu. Jadi aku belanja berangkat itu pagi, pulangnya bawa belanjaan gitu loh. Kalau misalnya punya sepeda bisa dilakukan untuk belanja ke pasar juga, nanti pulangnya bawa sayuran. Nah itu ibu-ibu ya, kebanyakan ibu-ibu berangkatnya pagi sambil cari udara segar, kemudian pulang bawa sayur gitu. Kemudian ada olahraga renang, kemudian senam. Kalau misalnya di tempatku itu setiap minggu itu ada kegiatan ibu-ibu yang senam. Di situ ada instrukturnya juga. Nah, dengan senam bersama-sama seperti itu kan akan menimbulkan salah satu efek yang positif bagi hidup kita, terutama tubuh kita ya. Kita bisa tertawa-tawa di situ, kita bisa dapat sehatnya gitu ya. Ada juga olahraga yoga. Kalau dulu saya punya penyakit pusing itu kayak migrain gitu ya. Saya sudah berobat ke dokter, sembuh, berobat lagi, sembuh, kemudian kumat lagi gitu ya. Terus aku mencoba yoga, ternyata sembuh sampai sekarang. Sekarang saya baru tahu kalau ternyata yoga itu tidak hanya menyegarkan badan, menyehatkan badan, tetapi juga untuk terapi atau kalau punya sakit seperti aku dulu ya, kayak migrain atau mungkin saraf kecepit atau gimana, itu bisa loh disembuhkan. Bahkan di yoga itu setiap hari Sabtu di tempatku itu ya, itu bisa dimanfaatkan untuk ibu-ibu yang lama atau pingin yang lama belum punya anak, itu bisa senam atau yoga di situ. Kemudian tidur yang cukup. Sebagian orang dewasa itu membutuhkan waktu sekitar 7-9 jam ya untuk tidur di malam hari. Meski setiap orang itu mungkin berbeda ya kebutuhannya. Tidur yang cukup itu dapat membuat suasana hati kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih rileks gitu ya. Dalam jangka panjang, cara ini tuh dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan menjaga berat badan kita akan lebih baik jika kita tidur dan bangun itu di waktu yang sama setiap hari. Contohnya aku ya, kalau misalnya sering, kalau dulu itu aku tidur itu jam 9, nanti bangun jam 3 atau jam 4. Nah, secara rutin ternyata hasilnya sampai sekarang itu mesti kalau jam 9 itu mesti udah mata, udah ngantuknya bukan main. Nanti kalau jam 3, jam 4 itu udah mata, sudah langsung nggak bisa terpejam lagi, udah bangun, udah melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Nah, itu secara otomatis jadi seperti alarm gitu jadinya ya. Lalu minum air putih yang cukup. Sebagian besar orang dewasa itu membutuhkan sekitar 8 gelas atau 2 liter air putih setiap hari agar tetap terhidrasi dengan baik. Nah, kita minum air putih ini banyak loh manfaatnya untuk mengurangi racun-racun atau lemak dalam tubuh kita. Coba ya, kalau pagi hari kalau kita lagi buang air kecil itu kita lihat warna air kencing kita. Coba kalau misalnya keruh atau berwarna kuning, berarti kita itu ada sedikit penyakit dari dalam gitu ya. Nah, itu bisa larut dengan air putih. Coba kalau seperti itu berarti kita kekurangan air putih. Nanti kalau misalnya kita minum secara teratur atau lebih banyak lagi air putih, coba dibuktikan lagi besok atau kalau misalnya kita sudah tidak ada penyakit, itu mesti air kencingnya itu jadi bening. Coba deh dibuktikan. Berarti intinya air putih itu bisa menetralkan racun-racun di dalam tubuh kita.
Lalu memilih makanan yang baik. Karena pola makan yang sehat dan seimbang itu dapat membantu tubuh kita menyediakan energi dan menurunkan resiko seseorang itu terkena penyakit kronis ya, seperti jantung, hipertensi, diabetes, bahkan kanker ya. Kalau aku sih mengkonsumsi banyak sayur sih setiap hari, tapi bersyukur ya sampai sekarang itu aku enggak pernah tuh ada sakit cenut-cenut atau kolesterol gitu ya. Makan sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian gitu ya, agar tubuh kita itu tetap sehat. Boleh sih makan yang berlemak, tapi kan jangan berlebih gitu ya. Terutama juga kita harus mengurangi gula. Boleh kita mengkonsumsi minuman yang manis, tetapi yang tidak berlebih, karena itu akan menyebabkan kita diabetes atau mungkin jadi badan gemuk dan sebagainya. Yang tidak kalah lagi, kita harus bisa menjaga berat badan agar ideal, karena obesitas itu dikaitkan dengan usia yang lebih pendek loh ya. Takut, dan peningkatan resiko berbagai penyakit kronis. Nah, oleh sebab itu tuh sangat penting bagi kita untuk menjaga berat badan dalam kisaran yang normal. Mengkonsumsi makanan sehat dan rutin berolahraga itu dapat membantu kita untuk mempertahankan atau mencapai berat badan yang ideal. Kita kan tidak mau ya suami kita melihat badan kita berubah gitu loh, meskipun pada umumnya ibu-ibu ya mesti berubah karena kan sudah melahirkan dan sebagainya ya. Nah, tetapi kalau kita bisa menjaga pola makan atau pola hidup kita, maka tubuh ideal itu akan bisa terwujud pada diri kita. Itu salah satu kunci dari keharmonisan rumah tangga loh ya. Kalau kita bisa menjaga tubuh kita secara ideal, itu suami kita itu akan betah di rumah, akan lebih sayang pada kita, atau juga uang tambahan belanja untuk kita kan akan diberi. Gimana? Enak enggak? Nah, terutama untuk bapak-bapak ya, hindari merokok. Menghindari merokok itu kan memang sulit ya, karena kebanyakan laki-laki kan merokok ya. Kalau kita mengkonsumsi rokok itu memang tidak bisa langsung disuruh berhenti gitu, karena harus proses dan harus sadar dari kita sendiri. Misalnya istri menyuruh kamu harus berhenti merokok, di depan bilang iya, tapi di belakang itu mesti sembunyi-sembunyi tetap ngerokok gitu ya. Jadi harus lewat kesadaran sendiri. Jadi melalui proses, harus sabar, tapi dengan niat pengen mengurangi rokok, pengen mengurangi, lama-lama kan akan berhenti sendiri, karena rokok itu dapat merusak paru-paru, jantung, bahkan mampu mempercepat kerutan pada kulit. Nah, kalau misalnya usia kita 25 atau 30, itu kalau kulit kita berkerut kan berarti kan sama seperti yang usia 60 tahun. Kalau misalnya usia 60 tahun itu bisa berhenti merokok, itu kulit kan akan menjadi segar lagi kan. Bisa juga yang 60 tadi jadi seperti usia 35 tahun, jadi remaja lagi dia ya. Nah, ini tidak kalah juga memelihara kesehatan mental, karena kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental yang buruk itu dapat mempengaruhi energi dan fokus kita ya, bahkan bisa meningkatkan peluang terkena penyakit jantung. Jika kita itu merasa stres, cemas, depresi atau punya masalah, itu sebaiknya kita harus membicarakannya, jangan dipendam gitu ya. Kita harus cari solusi, misalnya curhat dengan teman, tapi curhatnya ya dengan teman yang baik ya, biar solusinya itu menjadi pas gitu, tidak akan menambah masalah. Lalu kita menyempatkan berjalan-jalan ya, beberapa menit tuh berada di sinar matahari pagi misalnya dapat meningkatkan kadar vitamin D yang baik untuk tulang, jantung, dan suasana hati kita ya. Karena berada di luar ruangan itu juga cenderung membuat tubuh kita itu menjadi aktif bergerak loh ya. Contohnya kalau kita jalan-jalan di desa, misalnya di tempat saya itu ada sawah-sawah, itu bisa
kita bisa menikmati sawah itu pemandangannya hijau, tanaman di sekitarnya hijau, ada pegunungan. Maka suasana yang sejuk, yang hijau tadi kan akan mempengaruhi pikiran kita, mental kita, kemudian akan berpengaruh juga kepada fisik kita. Jadi pikiran jadi adem, jadi ayem, kemudian kita menyelesaikan masalah itu juga dengan kepala dingin, yang ada rasa bahagia gitu kan. Kemudian yang terakhir, kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan. Karena menjaga kebersihan lingkungan misalnya dalam skala kecil itu dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah yang benar. Jadi kita tidak membiarkan sampah-sampah itu berserakan di rumah atau di sekitar rumah kita. Nah, kita harus jaga kebersihan, buang sampah di tempat sampah agar tidak ada kuman-kuman, bahkan ada tikus loh yang datang kalau kita tidak menjaga kebersihan. Nah, itu akan menyebabkan virus atau bakteri ada di rumah kita dan mengenai tubuh kita. Kemudian kita rajin mandi, itu otomatis ya. Tapi ada juga lah orang yang malas mandi gitu. Sebaiknya mandi itu minimal 2 atau 3 kali sehari. Pakaiannya selalu bersih, dikeringkan di tempat yang ada angin cukup, ada panas, jangan di tempat yang lembab. Kalau bisa disetrika, dimasukkan di tempat yang dimasukkan di almari yang bersih juga, lalu kita enak memakainya. Nah, itu salah satu cara kita untuk menjaga pola hidup sehat ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan atau salah kata aku, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Mohon kalau ada kekurangan saya, mohon dilengkapi. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam.